Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MPK 1. Di sini kami akan mempraktikkan kenalan mitra 3 di perkantoran. Perkenalkan, saya Rizka Pristia dan di sebelah saya Fadli Afifia, saya Sarkang Raini, saya Dinda Pristamia, saya Asila Tiara Alifa. Selamat menyaksikan. Rizka, kamu tahu gak sih apa itu mitra 3? Nggak tahu, kita tanya teman-teman aja yuk. Yuk! Hai guys. Hai. Guys, kalian tahu gak sih apa itu mitra 3? Aku pernah dengar sih, tapi aku kurang tahu. Ayo, kalau gitu saya jujur aja. Boleh. Ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja di lingkungan kantor dari potensi bahaya, dengan cara mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat secara keseluruhan. Cara mengatasinya gimana ya? Kalau kita mau tahu, kita mending nonton video aja. Oke, selamat menyaksikan. Aduh, Erika, kamu kenapa? Kepleset. Berikut langkah-langkah pertolongan pertama saat seseorang terseleo. Yang pertama, hentikan aktivitas korban. Meminta untuk tidak menggerakkan bagian yang terseleo. Yang kedua, hindari memijat bagian yang terseleo karena bisa memperparah cedera otot. Lalu, jika nyeri parah, bengkak hebat, atau tidak bisa digerakkan sama sekali, bawa ke klinik yang terdekat. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jatuh ya, Mbak? Iya. Oh, maaf ya, mungkin tadi gara-gara air aku. Iya, kenapa? Sekretaris Febri, tolong panggil Kang Rizka. Baik, Bu. Permisi, Mbak Rizka dipanggil Bu Manajer ke ruangannya. Oh, baik. Permisi Bu, ini Mbak Rizkanya. Yang Bu, yang kemana berkas yang kemarin? Lagi masih proses pengerjaan, Bu. Gimana sih, kan sudah saya suruh, hari ini harus sudah. Kok belum selesai? Baik, Bu. Itu akan segera saya selesaikan. Pokoknya sekarang harus selesai. Jam 12 nanti harus dikumpulkan ke saya. Itu sangat penting berkas itu. Siap, Bu. Ayo pergi sekarang. Siap, Bu. Berikut beberapa cara untuk mengatasi tekanan terhadap stres di kantor. Yang pertama, atur pola pikir kalian agar tidak dendam kepada manajer kalian. Yang kedua, kelola komunikasi kalian antara ibu manajer dan karyawan seperti dia. Yang ketiga, kelola diri, yaitu buatlah jadwal kerja yang benar tentang pribadi yang baik. Dan yang terakhir, rawat kesehatan fisik agar tidak stres seperti dia. Aduh, gatal sekali ya tenggorokan aku. Haus nih. Udah mau minum lagi. Mbak Santi boleh minta minumnya nggak? Oh iya, boleh. Ini ya, terima kasih. Oke. Aduh, kok tenggorokanku jadi sakit ya? Tapi sekarangnya kayaknya emang lagi musim batuk deh.
Banyak tuh yang lain-lain ngomong kayak gitu. Oh, begitu enggak? Untuk keselamatan kerja, penanganan orang batuk di kantor melibatkan tindakan pencegahan penularan seperti menjauhi keramaian, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku, membuang tisu bersempat sampah, serta mencuci tangan setelahnya. Selain itu, penting untuk memastikan ketersediaan fasilitas kebersihan seperti sabun, air, hand sanitizer, dan tempat sampah, serta mendorong penggunaan masker. Oh iya, aku lupa aku sedang batuk. Oh, berarti mungkin aku tertular sama Mbak Selfie ya. Nah, pasti sih itu. Dengar-dengar dari yang lain sih. Tapi kita harus jaga kesehatan mulai dari sekarang. Kerjaan juga banyak. Iya. Sudah selesai deh, mau pulang beres-beres. Ya, kabarnya masih berantakan. Besok aja deh, males. Aduh, Sil. Gimana nih? Kamu kenapa? kesandung kabel itu nih. Oh, gimana sih namanya itu tekan zaman. Berikut beberapa cara untuk mengatasi dan mencegah agar tidak tersandung kabel. Yang pertama, mengatur kabel dengan rapi. Pastikan kabel-kabel terorganisir dengan baik dan tidak berserakan di lantai atau meja. Yang kedua, gunakan pengatur kabel. Gunakan pengatur kabel atau kabel bias untuk mengikat kabel-kabel dan membuatnya lebih rapi. Yang ketiga, letakkan kabel di tempat yang aman. Letakkan kabel di tempat yang tidak terlalu terlihat atau di bawah meja sehingga tidak mudah tersandung. Yang keempat, gunakan penutup kabel. Gunakan penutup kabel atau pelindung kabel untuk melindungi kabel dari kerusakan atau membuatnya lebih aman. Yang kelima, berhati-hati saat berjalan. Berhati-hatilah saat berjalan di sekitar area yang terdapat kabel. Dan pastikan untuk melihat ke depan untuk menghindari agar tidak tersandung. Mbak Feby, kok kipasnya terus banget? Nggak mikir ya, kan Mbak Silanya lagi sakit. Namanya juga aku kepanasan, lagian pula kenapa gak pulang aja sih kalau sakit? Kan bisa itu dikecilin dikit aja. Gak mau lah. Ini juga lagi, kenapa ini gelap banget? Aduh, silau banget Mbak. Bisa tutup nggak dikit Mbak? Gak mau, tempat aku ini gelap. Kalau berbicara tentang ergonomi terkait suhu dan pencahayaan, biasanya masalah muncul ketika seorang mengatur keduanya hanya sesuai keinginannya pribadi, tanpa mempertimbangkan standar kenyamanan kerja maupun orang lain di sekitarnya. Untuk mengatasinya, bisa melakukan dengan berbagai cara. 1. Mengatur suhu ruang. Gunakan standar kenyamanan kerja. Suhu ideal ruang kerja biasanya bersekitaran 23-26 Celcius. 2. Mengatur pencahayaan. Gunakan pencahayaan standar area kerja sebaiknya menyesuaikan pada teman serkan. 3. Pendekatan ergonomi. Jelaskan bahwa ergonomi bukan sekedar keinginan, tapi demi kesehatan mengurangi kelelahan mata, sakit kepala, ataupun gangguan pernapasan. Diskusikan kebutuhan ini dengan para teman-teman. Demikianlah video penanganan K3 di perkantoran dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.